Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula tercurahkan pada keluarga beliau, para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan semoga pula tercurahkan pada orang-orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jamaah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembicaraan kita pada surat Al-Fatihah, dan terakhir kita masih membicarakan ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Intinya ayat ini adalah memohon hidayah, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa makna ayat, yakni ketika seseorang yang telah mendapatkan hidayah dan dia memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah meminta tambahan hidayah, meminta tambahan hidayah. Yang selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim adalah orang-orang muslim, dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Akan tetapi dia selalu mengungkapkan, yakni memohon dan meminta kepada Allah hidayah, sehingganya maknanya adalah meminta tambahan hidayah. Kemudian telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu bahwa hidayah itu para ulama membagi dua. Yang pertama adalah hidayatul bayan, hidayah
bayan, hidayah penjelasan. Dan ini dimiliki oleh setiap muslim. Ya, dan ini dimiliki oleh setiap muslim, bahwa mereka ini, setiap muslim memiliki hidayah bayan. Dia mampu menjelaskan kepada orang. Kemudian yang kedua, hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seorang utusan Allah Azza wa Jalla, dia tidak memiliki hidayah ini, yakni hidayah taufik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidaklah dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang dimaksudkan di sini? Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan pamannya Abu Thalib ini mendapatkan hidayah taufik, memeluk Islam. Akan tetapi ternyata sampai pada akhir hayatnya, sampai dia meninggal dunia, ternyata Abu Thalib dalam keadaan tidak Islam, dalam keadaan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berupaya, semaksimal mungkin menawarkan kepadanya Islam, meminta kepadanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai pada akhir-akhir kehidupannya, ketika Abu Thalib dalam keadaan sakit yang sangat parah, sakit yang membawa kepada kematiannya, Nabi alaihi salatu wasallam datang menjenguknya dan memintanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi ternyata dia tidak mengucapkan kalimat itu. Dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan hujjah untuk membela Abu Thalib. Dia enggan untuk mengucapkan itu. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki hidayah. Dan hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayatut taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidaklah dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah la Azza wa Jalla yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wajiblah bagi kita untuk senantiasa memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah. Wajiblah bagi kita untuk senantiasa meminta dan memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat ini datang kepadanya, kemudian dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepadanya, mengabarkan kepadanya sebuah amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang bertanya ini? Dia katakan, "Laqad sa'alta 'an 'azimin innahu la yasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi." Coba perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada sahabat yang bertanya kepadanya, laqad sa'alta an azimin, sesungguhnya engkau benar-benar telah bertanya tentang perkara yang besar. Innahu la yasirun, sesungguhnya amalan tersebut, amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, itu merupakan amalan yang mudah. Ya, amalan yang apa? Amalan yang mudah. Coba perhatikan, mudah bagi siapa ya akhi? Innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi, bagi orang yang Allah permudah. Ya, bagi orang yang Allah permudah. Para ulama menyebutkan yakni bagi orang yang Allah berikan kepadanya taufik. Bagi orang yang Allah berikan kepadanya hidayah taufik, maka mudah bagi dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, jika kita hari ini merasakan betapa beratnya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, betapa beratnya kita untuk meninggalkan hal-hal yang sejatinya itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, atau mengamalkan amalan yang itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla begitu berat, maka hendaknya kita memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah kepada kita, agar Allah memberikan taufik kepada kita, sehingga kita mudah untuk mengamalkan amalan-amalan yang merupakan amalan itu dan merupakan amal ketaatan. Dan ini merupakan hal yang harus kita sadarkan diri kita. Ketika kita merasa betapa beratnya untuk melangkah menuju masjid, tatkala kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah, dan kita menyadari bahwa salat berjamaah bagi seorang laki, ya, seorang laki-laki itu wajib, dan betapa berat, maka mintalah kepada Allah. Maknanya kita belum mendapatkan hidayah taufik untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid. Dan sungguh jamaah yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang sangat indah. Betapa banyak orang yang kuat, ya, mampu menaklukkan gunung Bromo, gunung apa kemarin mas? Nah, akan tapi dia tidak mampu untuk menaklukkan masjid yang ada di sebelah rumahnya. Subhanallah. Dia mampu menaklukkan gunung yang begitu tingginya, namun dia tidak mampu menaklukkan masjid yang ada di samping rumahnya. Apa yang membuat dia tidak mampu? Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Oleh karenanya, kembali kita katakan, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita menyadari betapa berat untuk melakukan kebaikan, betapa berat untuk melakukan ketaatan, betapa berat untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita meminta kepada Allah hidayah, memohon kepadanya, merengek-rengek kepadanya. Dan itu kewajiban kita, ya. Dan itu kewajiban kita untuk meminta, merengek-rengek kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Jamaah yang berbahagia, silakan Anda tatkala berdoa meminta perkara-perkara dunia. Silakan Anda meminta agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Anda harta yang melimpah, anak yang banyak. Silakan. Akan tapi hal yang tidak boleh Anda lupakan, hal yang tidak boleh kita abaikan dalam doa-doa kita, meminta taufik, meminta hidayah, memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini hal yang seyogyanya menjadi prioritas kita dalam doa-doa yang kita panjatkan, yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihdinas siratal mustaqim, makna ayat dulluna wa arsyadna wa wafaqna ila tariqil mustaqim wa thabbitna alaihi hatta nalqaka. Makna ayat, tunjukkan kepada kami, ya, dan berikan kepada kami taufik untuk meniti jalan yang lurus. Wasabbitna alaihi hatta nalqaka, dan tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus tersebut sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Di sini mengandung makna permohonan kepada Allah
agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita bimbingan untuk menuju, untuk berjalan di atas jalan yang benar, dan meminta at-tatsbit, meminta keteguhan, meminta keistiqomahan di atas kebenaran ini. Karena sungguh jamaah yang berbahagia, betapa banyak seseorang yang dahulunya mereka adalah orang yang berada di atas kebenaran, berjalan di atas kebaikan, namun ternyata beberapa tahun kemudian ternyata dia jauh dari kebaikan dan ketaatan. Dan ini merupakan hal yang banyak. Satu hal yang perlu kita renungkan bagi kita jamaah yang berbahagia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Dia menceritakan tentang adanya seseorang. Ya, dia menceritakan adanya seseorang yang dia beramal dengan amalan dengan penduduk surga. Dia adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai Nabi katakan antara dia dengan surga kecuali tinggal satu jengkal. Akan tapi ternyata telah didahului oleh ketetapan. Dan pada akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, yang kemudian dia masuk ke dalam neraka. Wa inna rajulan la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan ada seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga antara dia dengan surga kecuali tinggal satu jengkal saja. Ternyata fayasbiqu alaihil kitab, ternyata telah didahului olehnya ketetapan. Fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, yang kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sehingga jamaah yang berbahagia, para ulama atau Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Bagaimana keadaan akhir kita? Nah, mungkin hari ini kita adalah orang yang selalu di atas kebaikan. Mungkin hari ini kita adalah orang yang selalu berada di atas ketaatan. Namun hal yang harus kita khawatirkan, bagaimana akhir kita nanti. Apakah kita tetap di atas kebaikan, ataukah kita berakhir di atas keburukan? Dan ini yang kita khawatirkan, dan ini yang harus kita takutkan. Ya, hal yang harus kita khawatirkan pada diri kita adalah mengakhiri kehidupan ini dan ternyata kita berakhir di atas keburukan, berada di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jamaah yang berbahagia, makna ayat di sini adalah memohon, meminta kepada Allah bimbingan agar Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita, membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, dan kita juga meminta keteguhan. Ya, meminta apa? Keteguhan, keistiqomahan di atas jalan ini sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW hal yang paling banyak beliau SAW ungkapkan pada waktu sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Subhanallah, dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang setiap hati-hati kita di antara jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Nah, setiap hati kita ini berada di antara jari jemari Allah. Dan Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati setiap kita sekehendaknya. Yuqallibu kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Oleh karenanya hal yang wajib bagi kita adalah meminta keteguhan, meminta keistiqomahan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita doa. Apa doanya?
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Apa sih sejatinya makna dari doa ini? Memohon meminta untuk apa? At-tatsbit. Memohon meminta keteguhan, ketetapan, keistiqomahan di atas kebenaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Makanya jamaah yang berbahagia, salah satu di antara perkara yang menjadikan sebab seseorang itu merasakan manisnya iman, salah satu di antara sebab yang menjadikan seseorang itu merasakan manisnya iman adalah apa? Takut kembali kepada kekufuran setelah Allah berikan kepadanya hidayah. Sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api neraka. Harus ada pada diri kita, harus muncul pada diri kita rasa takut kalau kita ini nanti jadi kufur. Balik lagi dari sedia kala dulu. Mungkin kita punya khalfiyah, punya latar belakang yang mungkin buruk mungkin. Kemudian Allah berikan kepada kita hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah. Dan hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memohon agar Allah menetapkan kita di atas hidayah ini. Dan takut kalau hidayah ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita menjadi orang yang jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari hidayah. Yang sebelumnya kita berada di atas kebaikan dan ketaatan. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada satu ayat yang menjadikan sebab uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muncul. Siapa yang tahu ayatnya? Ayat yang memerintahkan kepada Nabi untuk apa? Untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqomalah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Kata para ulama, kata ahlu tafsir, inilah salah satu ayat yang menjadikan ubannya Rasulullah muncul. Perintah untuk istiqomah, dan istiqomah ini merupakan hal yang begitu berat. Hati kita ini adalah lemah. Sementara fitnah itu datang bergelombang, begitu dahsyat. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Ada di sana fitnah syubhat, ada di sana fitnah syahwat yang senantiasa menghampiri kita. Yang senantiasa menghampiri kita. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, kalaulah bukan karena taufik dari Allah, kalaulah bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, mustahil kita ini mampu untuk istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan. Oleh karenanya, Bapak Ibu barakallahu fikum, kembali kita katakan, senantiasa hal yang harus kita lakukan adalah di samping kita memohon hidayah, kita juga memohon keteguhan. Memohon apa? Keistiqomahan di atas kebenaran ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Dan ini merupakan hal yang harus menjadi prioritas kita di dalam apa? Di dalam doa-doa kita. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa tsabbitna 'alaihi hatta nalqaka, dan tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus itu sampai kami berjumpa dengan engkau. Dan Allah Azza wa Jalla dalam ayat mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai kamu itu meninggal dunia. Maknanya jamaah yang berbahagia, ya, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah, bukan hanya setahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun. Akan tetapi sampai kapan kita mengabdikan diri kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya, sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, ya, beribadalah kepada Rabbmu. Ibnu Katsir menyebutkan wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhur. Kata Ibnu Katsir, beribadah kepada Allah itu maknanya adalah taat kepadanya. Ya? Beribadah kepada Allah maknanya apa? Taat kepadanya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Sampai kapan kita, ya, senantiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada Anda yakni kematian. Dan subhanallah, ada sebuah keutamaan, ada sebuah fadilah yang akan didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang dia istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru billadzi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba perhatikan Bapak Ibu barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atasnya, ya, dia senantiasa mengabdikan diri kepadanya. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ay 'indal maut, maka turun kepada mereka para malaikat. Kapan? 'Indal maut, kata ulama, pada saat dia meninggal dunia. Ya, pada saat orang yang mengatakan Rabbunallah, pada saat orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, maknanya dia senantiasa mengabdikan diri kepada Allah terus menerus, sampai dia meninggal dunia, maka akan turun kepadanya para malaikat. Turun kepadanya para malaikat indal maut, pada saat dia meninggal dunia. Dan apa yang dikatakan malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Tidakkah kita menginginkan itu? Tidakkah kita berharap tatkala ajal datang kepada kita, kemudian datang kepada kita para malaikat yang mengungkapkan kalimat alla takhafu wa la tahzanu, janganlah Anda takut, janganlah Anda bersedih hati, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepada Anda. Lihat, subhanallah. Lihatlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Satu fadilah, satu keutamaan yang harus kita miliki. Nah, harus kita miliki dan harus kita perjuangkan. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Dan kita tidak mampu untuk itu semua kecuali pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingganya, hendaknya kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menetapkan kita di atas hidayah, di atas ketaatan, di atas peribadahan kepadanya,
sampai kita bertemu dengannya. Nah, wa huwa al-Islam alladhi huwa at-tariqu al-wadih al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannatihi. Dan yang dimaksudkan jalan yang lurus itu, yang kita meminta agar Allah Azza wa Jalla menetapkan dan meneguhkan kita di sana adalah al-Islam. Ya, adalah apa? Islam. Alladhi huwa tariqul wadih. Yang Islam itu merupakan jalan yang jelas, al-musilu ila ridwanillah, yang menghantarkan kepada keridhaan Allah dan kepada surganya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla jadikan kita seorang muslim. Yang ini merupakan jalan yang akan menghantarkan kita kemana? Kepada keridhaan Allah dan kepada surganya. Dan ingat jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat bagaimana wasiat Allah Azza wa Jalla. Wasiat kepada kita semua agar kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita. Apa itu mewanti-wanti? Mewanti-wanti kita, memperingatkan kita untuk supaya tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan senantiasa berserah diri kepada Allah, dalam keadaan pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Emang kenapa kalau kita mati dalam keadaan tidak muslim? Emang kenapa kalau kita mati dalam keadaan tidak muslim? Kehinaan dan kesengsaraanlah yang akan didapatkan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lihat jamaah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang mencari din, mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan di akhirat kelak dia akan menjadi seorang yang rugi. Yakni pasti dia akan menjadi orang yang dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi